Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa dimana saja Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang masalah cashback yang dalam beberapa waktu ini sering dipromosikan. Sebenarnya sudah lama, tapi sering kembali dijuat pada kesempatan hari ini, mengingat sekarang itu menjelang hari raya, jadi banyak sekali tawaran cashback dari beberapa marketplace atau toko online. Nah, dari sejumlah sahabat yang bertanya kepada Al-Fakir, diantaranya adalah menanyakan apakah promo cashback itu termasuk ada unsur riba di dalamnya. Nah, dalam hal ini Al-Fakir akan sedikit menjawab. Semoga jawaban ini nanti termasuk yang benar menurut syariat. Ini berdasarkan sedikit penggalian dari Al-Fakir. Para sahabat sekalian dimana saja Anda berada, cashback itu semacam potongan harga. Kalau dari promo-promo yang sering kita ketahui, misalkan seseorang membeli HP harganya 3 juta, terus kemudian cashbacknya dijanjikan 10% oleh marketplace tempat, maka orang yang mendapatkan atau orang yang beli HP seharga 3 juta itu tadi, dia akan mendapatkan cashback sebanyak 300.000. Tapi cashbacknya ini tidak langsung diberikan kepada pihak pembeli. Jadi ini agak sedikit hampir mirip dengan diskon, hampir mirip dengan diskon, tetapi berbeda. Kalau cashback itu jadi kembaliannya sebesar 300.000 itu masuk ke dalam dompet digital atau istilahnya electronic wallet. Terus kemudian kalau diskon, maka diskon itu biasanya langsung memotong harga. Tetapi ini untuk cashback ini tidak seolah-olah tidak mengurangi harga. Sebenarnya mengurangi, tapi cuma cashbacknya itu langsung masuk ke dalam electronic wallet, sehingga seseorang itu misalkan membeli HP 3 juta tadi itu tetap membayar 3 juta yang disetorkan kepada yang diarahkan kepada marketplace. Terus kemudian marketplace itu langsung memasukkannya, yang 300.000 sebagai cashback tadi memasukkannya ke dalam dompet elektronik milik atau akun milik pembeli. Nah, apakah seperti ini termasuk riba? Nah, sebenarnya kalau ditelusuri dari model akad seperti ini, sebenarnya cashback itu seolah-olah merupakan syarat. Ya, jadi seseorang bisa mendapatkan cashback sebesar 300.000 itu dengan syarat bahwa cashback itu harus dimasukkan ke dalam dompet elektronik akun miliknya. Nah, jadi kalau melihat ini bahwa ini adalah sebuah syarat, maka seolah-olah jual beli yang dilakukan dengan cashback itu dalam hemat Al-Fakir itu adalah menyerupai bai' bisyartin atau jual beli dengan syarat. Syaratnya berupa apa? Ya, berupa cashback tadi yang harus masuk ke dalam akun. Meskipun akun itu sendiri sebenarnya adalah milik dari pembeli. Jadi milik pembeli, dan pembeli bisa menggunakannya kembali ketika dia melakukan promo barang. Jadi ada aturannya sudah jelas untuk penggunaan cashback ini. Karena aturannya sudah jelas, maka dalam hal ini kita menggali hukumnya adalah bisa mengambil sebuah pertama, kita di sini Al-Fakir berhasil untuk sedikit menginventarisir beberapa ibarat. Di antaranya ibarat pertama adalah ibarat yang datang dari madhab Hambali, yang dari Syekh Ibnu Qudamah. Di sana dijelaskan kullu bai'in mu'allaqun ala syartin la yahillu haraman wala yuharrimu halalan fahuwa sahihun. Setiap jual beli yang berkaitan dengan keberadaan syarat berupa tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal, maka jual beli tersebut hukumnya adalah benar. Nah, ini jadi bai' bisyartin hukum asalnya kalau dilihat dari sini sebenarnya hukumnya adalah boleh.
Jadi kembali kepada kaidah al aslu fil muamalati ibahah illa madallat dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dari melaksanakan akad muamalah itu, hukum asalnya adalah boleh, kecuali kalau ada dasar atau ada dalil yang menyebabkan hukum keharamannya. Nah, dalam hal ini cashback itu termasuk haram apa tidak? Kalau masuk ke dalam akun, karena akun ini miliknya pembeli sendiri, maka pembeli itu masih memiliki hak tasarruf atau mutlakut tasarruf. Berarti sifat kepemilikan dari pembeli terhadap cashback yang diberikan dalam akun tersebut, hukumnya tidak mengurangi sifat kepemilikan sempurna. Jadi hukumnya tetap sempurna. Oleh karena itu syarat memasukkan dalam akun tadi itu termasuk tidak ada yang dilanggar, tidak ada sesuatu yang diharamkan. Kalau misalkan ada sesuatu yang diharamkan, baru kemudian itu bek bisartin itu hukumnya menjadi tidak boleh. Tetapi di sini tidak ada yang diharamkan. Nah, dalam konteks lain, Syekh Ibnu Qudamah itu mensyaratkan semacam menggarisbawahi semacam ini. Innama naha an syartaini fi bai'in wa huwa yadullu bimafhumihi ala jawazi syartil wahid wala budda minal ilmi bil manfaah lahumma liyasihha istiratoha li annana nazalna dzalika manzilatal ijarati falau istarata hamlal khatabi ila manzilatil ba'i la yu'rafu manziluhu lam yasihha. Menurut Ibnu Qudamah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang berlakunya dua syarat dalam jual beli. Hadis ini bisa difahami akan bolehnya satu syarat saja yang disertakan dalam jual beli, akan tetapi kebolehan itu harus disertai pengetahuan penjual dan pembeli. Karenanya sah mensyaratkan sesuatu hal asalkan terdiri satu syarat yang diketahui, dan kita menempatkan syarat ini pada derajat akad jasa atau ijarah. Maka dari itu, jika seseorang pembeli mensyaratkan agar dibawakan kayu bakar yang dibelinya ke tempat tinggalnya, akan tetapi bila pihak penjual tidak mengetahui di mana ia tinggal, maka syarat demikian hukumnya tidak sah. Nah, dalam hal ini keberadaan syarat untuk cashback, keberadaan syarat itu ternyata ketentuannya itu sudah jelas. Kalau dalam ibarat tadi, seseorang membeli kayu bakar, terus kemudian disyaratkan, misalkan menambahkan syarat bahwa kayu bakar itu harus diantarkan ke rumahnya, harus ada ketentuan bahwa rumahnya itu diketahui. Kalau rumahnya diketahui, berarti membawanya seorang penjual kayu, mengantarkannya seorang penjual kayu terhadap kayu bakar yang dibeli ke rumahnya tadi itu bisa dihukumi biayanya itu bisa diketahui. Karena biayanya bisa diketahui, makanya penghantaran ini bisa dipilah dari akad jual belinya, sehingga kemudian jual belinya tetap harganya, terus kemudian ijarahnya, akad pengantarannya itu juga jelas biayanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, konsep seperti ini namanya tafriqus shafqah, memerinci akad yang terlibat di dalam yang include dalam satu jual beli. Nah, bek bisartain tadi. Jadi syaratnya jelas, terus kemudian beknya juga jelas. Kalau bek dan syaratnya sama-sama jelas, maka hukumnya adalah menjadi boleh. Nah, hal ini terjadi pada cashback. Jadi syarat penggunaan cashbacknya juga jelas, yaitu bahwasanya cashbacknya itu ditetapkan oleh marketplace, bisa digunakan ketika membeli barang lagi, dan itu bisa diinkludkan ke harga pembelian barang berikutnya, bisa digunakan oleh pembeli. Terus sementara akun pembeli sendiri itu juga sudah jelas, artinya si pembeli itu bisa menggunakan akun miliknya sendiri. Nah, dari situlah kemudian maka dihukumi. Hukum cashback itu bagaimana? Hukum cashback itu adalah boleh dalam pertimbangan al-fakir, menurut konsep madhab Hambali, Maliki, dan sekaligus konsep madhab Syafi'i.
Demikian, semoga sedikit keterangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.